Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga tetap semangat di siang hari ini karena kita masih akan melanjutkan sesi-sesi berikutnya. Dan semoga Bapak dan juga Ibu juga tetap dalam keadaan sehat, terus mengikuti protokol kesehatan. Terlebih untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang saat ini mengikuti tayangan hari ini di luar rumah, mungkin di kantor ataupun di coffee shop. Baik, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, kita masih di Indonesia Industry Outlook 2022, Fast and Brave, the Year of Tiger. Sebuah persembahan dari Inventure, Alvara, dan juga Evosite. Dan tentu saja ini merupakan sebuah industri conference pertama dan paling komprehensif karena kita akan membahas terkait dengan hasil riset yaitu di masa ancaman gelombang ketiga untuk mengetahui megashift di 25 industri ini. Nah, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, pastikan juga jaringan koneksi Anda stabil dan terbaik karena kita menghadirkan tampilan di 1080 HD agar Bapak dan juga Ibu serta rekan-rekan bisa menikmati tayangan ini dengan nyaman. Nah, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang begitu luar biasa yang telah mendukung acara pada hari ini. IndiHome, solusi internet berkelas dan cerdas untuk aktivitas tanpa batas, langganan di indihome.co.id dan aplikasi My IndiHome sekarang juga. Acara ini juga disponsori oleh Prodia. Prodia sambut layanan kesehatan masa depan dengan terus berinovasi dan berkontribusi dalam membangun ekosistem kesehatan yang berkualitas di Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor Bank Syariah Indonesia, Bio Farma, Daihatsu, dan juga Anter Aja. Supported by Injourney, Evapora, Den Smile, Mata Tilaar, dan Mayapada Hospital. Organized by Nawa Kreatif, Indonesia Industry Outlook 2022, Fast and Brave, the Year of Tiger juga mendukung gerakan pakai masker, lindungi aku dan kamu. Bapak Ibu juga rekan-rekan sekalian, sejak pagi tadi kita sudah mendapatkan insight yang begitu luar biasa, dan kita akan terus mendapatkan insight tentu saja di para narasumber kita sampai dengan sore hari nanti, karena tentu saja di kesempatan hari ini, di tanggal 9 Februari 2022, kita masih akan terus untuk membahas terkait dengan Indonesia Industry Outlook 2022. Jadwal schedule detailnya bisa kunjungi di www.indonesiaindustryoutlook.com. Di sana Bapak Ibu bisa melihat topik apa yang akan kita bahas sampai dengan sore hari nanti. Dan tentu hadiah masih menunggu para pemenang yang tentu saja akan diumumkan di akhir acara nanti melalui Instagram di @idindustryoutlook. Jadi jangan lupa untuk post foto ataupun video di Instagram feed ataupun di Instagram story Bapak dan juga Ibu ketika mengikuti seluruh sesi yang tentu saja kita ikuti selama 1 hari. Baik, sekarang kita sudah akan masuk ke sesi yang kelima, di mana ini topik yang sangat menarik sekali, topik yang sangat seru sekali, dan tentu saja dan salah seorang narasumber yang sangat hebat sekali. Beliau adalah Executive Chairman dan Co-founder dari WIR Group, yaitu Bapak Daniel Surya, yang tentu saja akan membahas topik yang sangat istimewa tentang the prospect of metaverse in Indonesia. Selamat siang Pak Daniel Surya dan juga Ibu Ola Nurlija. Baik. Selamat siang. Bu dan juga Bapak sudah bergabung di siang hari ini. Ini topik yang sangat menarik. Saya yakin sudah ditunggu-tunggu juga oleh banyak sekali peserta yang saat ini hadir. Karena peserta yang hadir ada lebih dari 1.400 Bapak dan juga Ibu. Jadi sudah sangat menunggu sesi kali ini. Sudah siap Ibu Ola dan juga Pak Daniel? Siap. Siap. Wah, luar biasa. Kalau gitu langsung saja silakan Bu Ola untuk memulai diskusi sesi kelima ini. Silakan. Fast and Brave, the Year. Iya, sesuai dengan tema yang diangkat, Fast and Brave, the Year of Tiger. Saya mau ajak Bapak Ibu semuanya mengatakan semangat macan gitu ya, supaya ambience kita juga bisa dapatkan semangatnya. Selamat siang Pak Daniel, semoga sehat-sehat di kesempatan hari ini Pak Daniel. Selamat siang, terima kasih, salam sehat juga. Salam sehat juga ya. Baik, Pak Daniel, tahun ini, tahun 2022 yang kita sebut-sebut sebagai tahun macan, ini juga tahun yang menawarkan dan diyakini penuh harapan. Orang rasanya udah capek nih di 2020-2021 ya, ingin bangkit, dan kemudian juga hasil survei yang dilakukan oleh Inventure dan Alvara menunjukkan bahwa masyarakat ini optimis, Pak Daniel.
gitu ya, bahwa akan terjadi perubahan dari sisi keuangan, kesempatan dan sebagainya. Tetapi kalau dari tanggapan Pak Daniel sendiri, pandangan Pak Daniel sendiri, apakah ada perubahan yang akan artinya perubahan besar begitu ya, besar-besaran di berbagai sektor industri di Indonesia? Setidaknya mungkin ada 3 poin barangkali yang mungkin Pak Daniel bisa soroti, terutama dari perilaku konsumen, lalu kemudian regulasi, lalu kemudian industri yang akan berkembang. Silakan Pak Daniel. Oh, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya melihatnya sih di pipeline industri kita yang memang masuknya ke dunia yang namanya computer vision, ini terjadi dramatic changes ketika pandemi hit everybody di 2 tahun belakangan ini. Yaitu dengan adanya keterbatasan yang muncul sehingga activity offline menjadi sangat sulit sih, dan online itu menjadi the main drivernya, sehingga yang menyebabkan consumer profile dan consumer behavior juga terpaksa dan mulai melakukan adaptasi. So seperti layaknya krisis-krisis yang lain, kita melihat ini is a momentum baru buat immersive experience, yaitu melakukan interaksi secara online dengan lebih menarik dan lebih imersif, di mana akan banyak sekali diikuti atau di-adapt not only big corporations tetapi juga consumers, the next generation consumers. Oke. Baik, Pak Daniel, jika ada materi atau slide yang akan mendukung penjelasan dari Pak Daniel, silakan ya Pak Daniel. Tetapi sedikit tadi saya mau tajamkan, tadi Bapak mengatakan bahwa ada perubahan besar-besaran, terutama adaptasi di mana aktivitas kita akhirnya sekarang lebih banyak secara online. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Daniel, apakah benar gitu ya bahwa masyarakat ini nanti akan sampai di titik jenuh dan udah kayak tidak menarik lagi atau artinya tidak engage lagi di dunia online? Bagaimana tanggapannya Pak Daniel? Sebetulnya saya lihatnya sih akan ada, kan setiap masa era internet akan ada perubahan-perubahan. Ya, kalau kita sekarang di web 2.0 gitu ya. Dan terlepas pandemi atau tidak, itu akan terjadi, akan bergeser ke namanya web 3.0. Yang sekarang semua orang bilangnya metaverse. Sebetulnya kata metaverse itu sendiri sebetulnya sudah bukan hal baru gitu, sebab most companies di US ataupun di China udah ngomongin masalah ini sekitar sejak tahun 2012, bahkan 2018 Disney udah mengumandangkan bahwa akan adanya metaverse theme park gitu. Cuma memang I think it takes Mark Zuckerberg untuk ngomongin bahwa Meta, karena perusahaannya bayi Meta. Tapi masih banyak dilihat bahwa perkembangan sesuatu yang heboh gitu nih. Padahal menurut kami di WIR, ini cuma sebetulnya interaksi masa depan internet yang akan berubah. Yang biasa kita akan bertemu dengan layar, dengan 2D-nya, ini akan immersive experience dengan 3D. Kenapa seperti ini? Sejak di masa web 2.0 ini sudah banyaknya terjadi interaksi yang menuju ke immersive. Contohnya kalau kita dapat filter di phone kita, kalau ada selebgram China yang filternya tato copot, tato ditinggal sama followernya, sebetulnya kita semuanya sudah membangun avatar sendiri, ya. Jadi momentum perubahan ini sebetulnya kalau di internet adalah the next wave of internet aja gitu, yang kebetulan di-pack sama analisa perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, Meta, Google. Jadi it's not only Facebook kalau kita ngomongin metaverse, tapi mereka melihat bahwa ada masa depan nih yang interaksi manusia dengan layar itu akan berubah. Interaksi manusia dengan konten akan berubah karena kebutuhan manusia yang lebih ingin imersif sama kontennya. Yang udah kejadian sekarang mostly orang-orang udah punya kehidupan kedua. Kehidupan kedua yang kita sebut dengan second life ini muncul banyaknya dengan terbuktinya banyak sekali pemilik social media account gitu yang sudah naruhin kehidupan kedua mereka di platform ya, seperti itu. Jadi saya lihat sih it's coming, masih early stage, jadi siapapun yang akan early adopter di sini akan bisa lebih adapt dan akan menjadi winner lebih baik di masa mendatang.
Oke, baik. Pak Daniel, tetapi ada pertanyaan yang mungkin ini galau ya, banyak pertanyaan yang ada di benaknya Bapak Ibu begitu. Dalam beberapa hari ini kita mendengar pemberitaan bagaimana Mark Zuckerberg begitu sebagai pemilik Metaverse ini merugi 144 triliun Pak Daniel. Nah, kira-kira prospeknya Metaverse di Indonesia gimana di prospeknya? Kalau menurut Pak Daniel, bagaimana kita memandang berita kerugian itu begitu? Apakah itu hanya di tahapan awal saja begitu atau bagaimana Pak Daniel? Sebetulnya kalau dilihat beritanya lebih detail lagi, kerugiannya itu kan terjadi karena Facebook dengan old platformnya Facebook itu tidak mencapai revenue targetnya. Bukan karena Metaverse platform yang mereka akan, Metaverse platformnya belum di launching kan. Tapi kalau dilihat dari pembangun Metaverse itu nggak hanya Facebook. Membangun Metaverse itu Anda bisa lihat perusahaan-perusahaan lain seperti Microsoft, Google, Disney. Mereka membangun Metaverse platform gitu ya. Jadi kalau bisa diperhatikan sebetulnya kalau saya lihat kasusnya Facebook, is a matter mereka nggak achieve their revenue target atas platform yang sekarang bukan yang masa depan gitu. Baik. Itu saja sih kalau saya bisa rekomendasi. Oke, jadi masih dini kalau dikomentarin nggak ada prospeknya ya Pak Daniel. Pak Daniel, materi yang mendukung penjelasan Bapak sudah kami siapkan. Apakah kami perbolehkan untuk Boleh, silakan. Baik, silakan tim untuk boleh ditampilkan. Baik, silakan Pak Daniel. Ya, jadi untuk menjelaskan, terima kasih karena saya diminta untuk ngomongin Metaverse. Ini saya akan mulai dari perjalanan yang Weir ini apa sih yang kita bangun di Metaverse. Sebab banyak sekali misconception Metaverse is a matter of NFT dan yang lain-lainnya. Jadi kita ingin supaya teman-teman bisa dapat benefit gitu, the top benefit dari Metaversing gitu kan. Jadi Weir ini kalau boleh masuk ke next slide, Weir ini kita bangun 2009 sebagai perusahaan yang basisnya sebetulnya augmented reality solution ya. Augmented reality solution yang menjadi bagian besar dari Metaverse sebetulnya. Sebab kalau di Metaverse itu bagiannya nggak kurang dari cuma 3 komponen, yaitu AR, VR, dan AI. Kita dari 2009 fokusnya bikin platform yang namanya augmented reality. Yang dulu orang bingung apa sih ini gitu. Nanti saya akan bisa jelaskan lebih dalam. Next, mungkin masuk ke slide berikutnya. Kita ini udah kerjain project lebih di 1000 negara. Kita punya 5 global patent. Yang kita fokuskan sebetulnya membuat Indonesian AR tech company itu nggak ketinggalan sama global market. Jadi kita sempat 2 tahun in a row best AR company atau Silicon Valley, dapat I40 Award di London Stock Exchange, dan juga yang paling membanggakan adalah mewakili Indonesia di World Economic Forum 2019-2020. Kalau boleh next slide, jadi saya bisa jelaskan juga sebetulnya kemarin juga kalau kita ngomongin Metaverse, sebetulnya itu yang dibicarain sama semua company adalah membangun dunia baru. Sebab kalau kita bicara apa sih Metaverse? Metaverse itu sebetulnya interaksi internet masa depan gitu. Hubungan manusia, consumer, sama konten, hubungan manusia sama konten itu akan lebih imersif gitu. Jadi akan ada terciptanya dunia baru gitu ya. Nah, kalau dilihat kita sempat di-noted sebagai Metaverse tech companies yang mesti di-watch 2022 among all the giants. So we are very fortunate and pleased gitu bahwa Indonesian company masih bisa di-noted. Dan kalau diperhatikan dari semua company yang disebut itu nggak ada yang ngomongin NFT, nggak ada gitu. Jadi it's totally different conception gitu ya. Kalau saya boleh jelaskan di slide berikutnya, jadi kalau kenapa saya mesti jelasin mulai perjalanannya augmented reality, sebab kalau dibagi menjadi sebuah dunia Metaverse itu ada 3 main komponen sebetulnya. Seperti teman-teman lihat nih di slide nih. Yang pertama adalah the world, dunia virtual di mana orang bisa berinteraksi secara virtual ya. Ini memang di drive belakangan banyak sekali lebih cepat pengembangannya sejak pandemic. Tapi di dalam dunia ini cuma ada 3 tadi saya udah mention kan, ada AR, VR, dan AI. Artificial Intelligence akan memback kehidupan data semua avatar ataupun digital asset yang ada. Yang bagian kedua itu alat hardware namanya ya. Nah, ini alat transportasi menuju dunia ini. Ya kalau di dunia nyata kayak kita, ya kalau kita mau ke Jogja ya kita naik mobil atau naik pesawat. Kalau di dunia Metaverse
itu ada alatnya adalah screen, handphone, screen, VR glasses, dan AR glasses. Kalau VR itu keblok ya, kita akan kita mendatangkan konten ke depan mata kita. Kalau AR, kita bisa keluar ke dunia nyata tapi bawa konten di depan mata kita. Nanti saya bisa jelaskan sedikit perbedaannya dengan demo simple aja. Dunia ketiga yaitu dunia konten. Nah, dunia konten itu ada namanya digital avatar. Semua yang basic avatar, digital good, digital human, digital housing gitu kan, yang akan menempati atau hidup di dunia virtual yang namanya the world tadi gitu ya. Okay. Nah, pemain-pemainnya itu beda-beda gitu. Ada yang main hardware, nah Microsoft, Google, Facebook, yang lainnya itu bisa mainnya di the world sama the hardware ya. Perusahaan-perusahaan kayak Disney, big corporation yang game companies, mereka membangun konten. Nah, infrastrukturnya kebetulan dibangun sama blockchain dan crypto. Nah, ini nggak bisa hanya satu base currency misalnya ya. Lalu ada NFT gitu ya. Buat saya sesimpel kalau Anda punya rumah di dunia nyata, Anda punya sertifikasinya namanya SHM. Kalau Anda punya rumah digital di metaverse, Anda punya NFT-nya gitu kan. Nah, ini sedang dikerjakan. Nah, Weir di mana? Kita sendiri Weir itu cuma di tengah, yaitu the world. Kita nggak bangun yang lain-lainnya. Dan dari awal kita melihat bahwa AR, VR, AI ini merupakan interaksi atau medium yang akan dipakai untuk interaksi masa depan yang akan sebetulnya merubah bentuk layar gitu ya. Sebab layar handphone yang kita pakai sekarang ini bukan masa depan nih teman-teman, ini masa sekarang gitu. Iya. Nah, itu yang kejadiannya. Jadi kalau saya ingin menjelaskan secara simple, ini yang saya ingin jelaskan metaverse itu seperti ini. Itu aja sih. Baik, Pak Daniel, singkat saja menutup perbincangan kita di kesempatan siang hari ini. Rasanya pengen berpanjang lagi, tetapi Pak Daniel boleh dibantu supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan strategi yang ampuh nih menghadapi perubahan tadi. Karena tadi Bapak mengatakan layar yang ada di depan kita ini baru permulaan, baru awal, bukan untuk the future gitu. Bagaimana strategi ampuh menghadapi perubahan ini? Lalu kalau saya lihat dalam setiap perubahan kita mesti build the knowledge ya. Knowledge kita mesti tahu apa itu sebetulnya metaverse, apa itu bedanya AR sama VR dan AI blockchain, sebab ini akan merupakan fondasi interaksi internet masa depan. Kayak contohnya kita di tahun macan ini saya bisa bawa macan secara augmented reality sekarang di depan teman-teman. So ini yang kita sebut dengan AR gitu ya, dan ini akan imersif hidup, dan ini semacam ini bisa kita NFT-kan dan hidup di dalam sebuah dunia gitu. Nah, ini yang mesti knowledge menjadi key yang paling penting pertama. Habis itu jangan lupa untuk adapt, untuk membangun sesuatu konten ataupun relevansi yang akan dipakai di dunia metaverse. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya kayak tadi masuk datang 2.0 ketinggalan gitu. Oke, baik. Pak Daniel, masih ada waktu sekitar 1 menit. Saya mau tajamkan sedikit tadi Bapak sampaikan bangun diri dengan knowledge. Boleh ditajamkan Pak, knowledge yang seperti apa? Karena pengetahuan ini kita seperti sedang banjir banget kan. Nah, kita pilih-pilih yang mana yang paling pas. Menurut Bapak bagaimana cara kita memastikan bahwa kita mengkonsumsi pengetahuan yang tepat? Kalau saya sih lihatnya sekarang ini the best knowledge to get. Belajar tuh very easy, kecepatannya Anda bisa dapat dari akses ke internet Google. Di situ banyak sekali information mengenai yang benar, mengenai apa sih metaverse, apa sih NFT, apa sih blockchain, how semua dunia itu bisa jadi satu. Kemudian dari masanya saya dibilangin sama ibu saya jangan nonton TV deket-deket di depan layar, sampai saya ngomong sama anak saya jangan lupa keluar dari dunia virtual dan balik ke dunia nyata karena dia pakainya VR Google terus gitu kan. Nah, ini yang mesti kita perhatikan bahwa that knowledge prosesnya itu setiap dekade itu akan terus berubah, dan manusia dalam perubahan apapun, nggak hanya metaverse, harus tetap bisa adapt and get the knowledge dengan lebih cepat. Apalagi sekarang sudah ada internet, sudah ada Google. Pak Daniel, sedikit lagi, masih saya dikasih informasi, masih ada waktu
waktu sedikit lagi. Pak Daniel, banyak sekali masyarakat yang menjadi korban kemajuan teknologi ya, yang tertipu lah dan sebagainya misalkan gitu ya dengan tawaran-tawaran. Apa nasihat atau wisdom dari Bapak supaya kemudian kita tetap juga bijaksana ya ketika kita mau memaksimalkan teknologi yang ada di depan kita ini? Ya, satu, apalagi kalau di internet kita melihat teknologi itu bisa jadi dua sisi kan, satu our friend, satu lagi our enemy. Tapi sebetulnya keputusannya semua di kita sebagai consumer. Kita mesti mendrive, mesti belajar, sebab hati nurani pada ujung-ujungnya itu akan mendesain, bisa membantu kita untuk mendesain mana yang positif, mana yang negatif gitu ya. Buat saya sih, rather dan mendesain mana yang positif negatif, buat kita, saya lebih mengajak teman-teman untuk membangun sesuatu yang positif untuk hal-hal yang bergulir di teknologi baru. Ketika metaverse datang, ataupun nggak usah metaverse, ketika internet dulu datang, banyak sekali organisasi keagamaan yang menentang gitu ya, dan akhirnya dimasukin oleh elemen-elemen yang negatif gitu kan. Tapi kalau misalnya ada new wave of technology lagi, ayo kita sebetulnya teman-teman untuk bisa shape the future dengan positivity gitu. Nah, sehingga hal baik lebih terjadi daripada hal-hal yang tidak baik gitu, dan ini nggak bisa kita hindarin aja gitu. Teknologi akan terus berevolusi, as human akan evolve, dan human harus bisa tetap adapt dan take shape the future bersama teknologinya gitu, untuk hal-hal yang positif. Baik, Pak Daniel Surya, terima kasih, kami doakan Bapak saya senantiasa sukses dengan berbagai bisnis yang Bapak bangun, dan waktu kita sambung kembali silaturahminya ya Pak Daniel, dan Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk perhatiannya. Mudah-mudahan dari perbincangan singkat ini Anda semuanya bisa mendapatkan insight. Dan pastikan Anda akan mengikuti seluruh rangkaian acara sampai tuntas di sore hari nanti dalam Indonesia Industry Outlook 2022 Fast and Brave, The Year of Tiger. Saya Lana Nurlija mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya.